Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Oke, hari ini kita bakalan belajar tentang penerapan produksi dan pelayanan usaha. Oke, jadi hari ini itu merupakan bab terakhir ya, atau pembelajaran terakhir di semester ini. Jadi habis ini udah nih, udah nggak ada pembelajaran lagi. Habis ini kalian langsung UAS. Oke, nah materi yang bakal Ibu sampaikan ini nanti bakalan masuk ke dalam soal-soal di UAS ya, jadi tolong diperhatikan. Nah, sebelum kita mulai tentang pembelajaran hari ini, yuk kita sedikit-sedikit mereview atau mengingat-ingat kembali tentang materi minggu lalu tentang apa coba? Tentang penerapan produksi. Terus apalagi ada perencanaan khusus sebagai pelengkap produksi ya. Ada contoh-contoh kemasan, terus abis itu apalagi ada manfaat dari kemasan, terus desainnya kayak gimana. Terus oh iya, kita juga belajar tentang perencanaan distribusi produk ya. Ada distribusi langsung, semi langsung, sama tidak langsung. Nah, sekarang ini kita akan belajar tentang next slide, kita akan belajar tentang masih di bab yang sama, yaitu tentang pengelolaan persediaan produk. Ya, jadi kalau kita punya bisnis atau usaha, terutama yang usahanya memproduksi suatu barang gitu ya, bukan usaha jasa, itu pasti kita punya yang namanya persediaan produk. Nah, persediaan ini pengertiannya adalah barang-barang yang disimpan untuk digunakan atau dijual pada masa atau periode yang akan datang. Jadi persediaan yang dimiliki oleh perusahaan itu umumnya berupa bahan mentah atau baku, terus bahan pembantu, bahan pelengkap, barang dalam proses, dan lain-lain. Ya, jadi setiap jenis mempunyai karakteristik tersendiri dan cara pengelolaan yang tersendiri juga. Oke, di next slide ada jenis-jenis persediaan. Yang pertama, persediaan bahan mentah. Nah, di sini merupakan persediaan barang berwujud yang digunakan sebagai bahan utama dalam proses produksi. Ya, jadi di sini itu contohnya ada dalam membuat seragam itu bahan bakunya, bahan mentahnya itu kita menggunakan kain, yaitu biasanya itu kain katun ya. Nah, yang kedua ada persediaan komponen rakitan, merupakan persediaan barang yang terdiri atas komponen-komponen yang diperoleh dari perusahaan lain. Nah, terus habis itu, jadi kita peroleh dari perusahaan lain dan juga dapat secara langsung dirakit menjadi suatu produk. Contohnya, persediaan yang dimiliki oleh perusahaan perakitan motor. Jadi ada kaca spion, shock breaker, knalpot, dan lain-lain. Ya, jadi perusahaan yang memproduksi motor, terus mobil, seperti itu kan apa namanya terpisah-pisah ya, kayak untuk knalpotnya sendiri, terus habis itu ada spionnya, terus ada bannya, itu tuh terpisah-pisah, jadi masih harus dirakit lagi gitu. Lalu yang selanjutnya ada persediaan bahan pembantu, merupakan persediaan barang-barang yang diperlukan dalam proses produksi. Contohnya, dalam usaha pembuatan kursi, bahan penolong yang dibutuhkan adalah lem, paku, dan amplas. Nah, kalau misalkan dalam usaha lain, seperti contohnya itu ada, sebelumnya kita pernah kayak presentasi gitu kan, tentang usaha-usaha bisnis yang bakal kalian jalani. Nah, waktu itu ada yang presentasi tentang tote bag kain perca. Nah, kalau dari tote bag itu berarti bahan pembantunya itu ada apa aja? Ada kain, terus habis itu ada gunting, ada mesin jahit, ada benang, ya seperti itu. Nah, selanjutnya persediaan barang dalam proses merupakan barang hasil keluaran dari setiap bagian dalam proses produksi, tapi masih perlu diproses lebih lanjut lagi. Contohnya, dalam usaha pembuatan meja belajar, persediaan barang dalam proses berupa meja yang sudah jadi, tetapi masih harus dicat supaya tampilannya lebih menarik. Ya, jadi kayaknya nggak mungkin ya kalau misalkan kita jualan
langsung mentah-mentahannya aja gitu. Pastinya bakalan kita olah lagi, kita percantik lagi gitu. Nah, yang terakhir persediaan barang jadi, yaitu persediaan yang telah selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap untuk dijual kepada konsumen. Nah, contohnya itu tadi, meja belajar. Tadinya itu kan cuma meja kayak biasa. Nah, meja belajar yang udah dicat, udah diamplas, dan lain-lain, ya, itu jadinya namanya barang jadi. Terus ada tas. Tas yang tadinya bahannya itu ada dari kain, benang, terus lem, dan lain-lain. Nah, barang jadinya itu berupa tas, berupa barang-barang yang sebelumnya itu udah disatuin gitu. Oke, next. Pencatatan persediaan. Ada perpetual dan periodik. Nah, kalau yang perpetual ini sistemnya dilakukan secara langsung pada jumlah dan harga pokoknya. Jadi, pencatatan dilakukan setiap kali terjadi transaksi keluar dan juga transaksi masuk. Nah, jadi pada sistem ini, perusahaan bisa secara langsung nih melihat jumlah persediaan serta harga pokok secara akurat. Kalau yang periodik itu, sistem pencatatannya dilakukan hanya pada akhir periode. Jadi, sistem ini tidak melakukan pencatatan langsung pada persediaan, sehingga pada akhir periode perusahaan harus menghitung jumlah dan juga nilai yang dimaksud dengan menjurnal penyesuaian terhadap laporan laba rugi. Ya, jadi kalau periodik itu ya berperiode. Jadi ada waktunya tersendiri, misalkan di akhir bulan gitu, di akhir tahun misalkan gitu. Oke. Next ini ada penilaian persediaan. Contohnya ada 3, FIFO, LIFO, dan average. Nah, kalau FIFO ini pengertiannya dari first in, first out. Jadi, metode ini mencatat barang yang pertama masuk sebagai barang yang pertama kali dijual. Ya, jadi contohnya itu dalam usaha produk keripik ya. Keripik yang diproduksi pada minggu pertama, bulan April, dan disimpan di gudang akan dijual terlebih dahulu dibandingkan keripik yang diproduksi di minggu kedua di bulan April. Nah, jadi biasanya kalau metode FIFO ini lebih ke perusahaan yang menjual kayak makanan, minuman. Jadi intinya perusahaan yang menjual barang yang memiliki kadaluarsanya, ada expirednya, kayak makanan, minuman, make up, skincare, obat-obatan, dan lain-lain. Sedangkan kalau LIFO ini mencatat barang yang terakhir masuk sebagai barang yang pertama kali dijual atau keluar. Nah, jadi pada metode ini lebih menekankan pada perhitungan memperkecil pengeluaran pada pajak, karena perolehan laba dihitung dari pembelian produk terakhir dan bisa dilakukan untuk produk yang tidak memiliki kadaluarsa. Contohnya itu kayak tas, baju, terus aksesoris, dan lain-lain. Kalau itu kan biasanya sesuai dengan tren ya. Tren saat ini tuh seperti apa sih? Nah, barang yang baru masuk, contohnya aja kayak baju. Itu misalkan sekarang ini lagi model nih baju kemeja warna hijau misalkan, lagi tren. Nah, itu tuh barang yang terakhir masuk. Nah, itu juga barang yang bakal dijual. Karena apa? Karena itu tuh lagi banyak dicari sama orang-orang. Nah, jadi karena barang yang nggak punya expired ya, nggak ada kadaluarsanya, jadi lebih gampang. Oke, yang terakhir ada average. Pengeluaran barang ditentukan oleh metode ini secara acak sehingga harga pokok untuk metode ini ditentukan dari nilai rata-ratanya. Nah, di sini ada sedikit contoh ya, karena kalau Ibu jelaskan semuanya sampai tabel paling bawah, sebenarnya ini tuh ada sekitar 12 baris ke bawah, cuma kayaknya kelamaan kalau misalkan Ibu tulis semuanya. Jadi nanti bakalan Ibu share aja ya di grup atau di Google Classroom untuk versi full perhitungannya. Oke, di sini ada data penjualan dan pembelian persediaan milik toko milenial tahun 2018. Nah, di sini ada tanggal 2, 5, 7, 10. Nah, tanggal 2 itu ada persediaan awalnya. Kuantitasnya 100, harganya 105.
dan seterusnya. Bisa dilihat sendiri ya. Nah, oke, kalau udah dilihat, kita langsung ke next. Nah, di sini ada contoh pakai metode FIFO. Nah, di sini kan ada tanggal 2. Persediaannya tadi ada 100 unit, harganya 105. Dikali 105, dikali dengan 100, jadi 10.500.000. Nah, yang bulan 5 Februari, ini 300 unit. Nih, kita bisa lihat ya, ada 300 unit, harganya 120. Kita masukin di sini. Harga totalnya 36 juta. Nah, habis itu ini kosongin, karena kan ini masuknya ke pembelian ya, bukan penjualan. Jadi harga pokok penjualan nggak usah diisi. Nah, terus 100 unit ini dari yang tanggal 2 ini, diturunin dulu. Diturunin. Nah, ini 300, yang tanggal 5 Februari dimasukin ke bawahnya. Oke, nah ini 105 dari atas, 120-nya dari tanggal 5. Tinggal di kali ya, sesuai sama yang di atas sama yang di samping. 10.500.000 sama 36 juta. Nah, di sini 7 Maret sama 10 April ini penjualan. 7 Maret ada 100 unit. 10 April juga ada 100 unit. Harganya sama-sama 100. Oke, Ibu salah nulis ini kayaknya. Umpamakan harganya 105. 105 sama 120 ya. Nah, di sini kita tulis 100. Oh, salah maksudnya. Di sini kita tulis 300. Karena apa? Karena yang 100 unit paling atas ini kan sudah terjual. Jadi ini kan yang 100 ini paling awal masuk. Berarti paling awal dijual, masuk ke sini, dijual gitu. Nah, sedangkan yang 10 April ini 100 kan. Berarti ya tinggal dikurangin aja, 300 kurang 100, sisa 200. Gitu. Oke, next. LIFO. Nah, kalau yang LIFO ini sebenarnya cuma dibalik aja ya. Kayak gini. Ini 100 unit yang 2 Januari, 5 Februari, di sini 100 unit. Nah, sampai tanggal 5 Februari ini, penulisannya masih sama, kayak yang metode FIFO. Bedanya di bagian penjualan. Nah, ini ada 100 unit terjual. Nah, 100 unit ini, dia yang 100 unit ini tuh ngambil dari 300 gitu. Jadi 300 dikurang 100, ada 200. Nah, ini kan yang 100 belum kepake. Nah, ini ditaruh di sini aja gitu. Nah, ini sisa 200. Tinggal masukin angkanya. Begitu pula sampai yang 10 April. Oke, next itu ada metode average. Nah, kalau yang metode average ini, dia kan persediaan awalnya ada 100 unit. Lalu kita membeli 300 unit, berarti ditambah 100 tambah 300 ada jadi 400 unit. Nah, untuk harga unit sama total harganya tinggal dikalikan saja. Nah, lalu yang 7 Maret ini kan terjual 100 unit. Tinggal dikurang 400 kurang 100 gitu, 300. Lalu di sini 10 April 300 kurang 100 ada 200. Seperti itu. Nanti hasilnya itu biasanya beda-beda. Kayak antara FIFO sama LIFO itu hasil akhirnya beda. Ya nanti Ibu bakalan share lagi ya di Google Classroom versi fullnya. Oke, selanjutnya kita ada pelayanan pelanggan. Nah, apa sih pelayanan pelanggan? Itu ya bagaimana cara seseorang atau cara suatu perusahaan melayani customer-nya. Oke, next. Di sini ada membangun kepuasan pelanggan. Jadi, menurut Richard Gerson adalah persepsi pelanggan bahwa harapannya terhadap produk yang sudah diteliti telah terpenuhi atau terlampaui. Ada 5 faktor yang sangat menentukan kepuasan pelanggan, yaitu kualitas produk, kualitas pelayanan, emosi, harga, dan kemudahan akses produk. Nah, contohnya di
next slide ini. Ada kualitas produk. Ya, yang pertama itu pelanggan akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan itu berkualitas. Yang kedua, pelanggan akan merasa puas jika perusahaan melakukan pelayanan yang baik, ramah, dan memuaskan. Ya, jadi kalau yang pertama itu lebih ke barangnya, ternyata barangnya sesuai nih sama ekspektasi mereka. Nah, jadi mereka puas. Kalau pelayanannya ini, ya sama aja, cuma lebih ke jasanya ya, servisnya, kayak gimana perusahaan itu melayani pelanggannya, misalkan cepat, terus melayaninya sabar, terus abis itu apalagi ramah ya, misalkan pegawai-pegawai itu ramah, murah senyum, nah, itu bisa jadi poin plus bagi pelanggan. Yang ketiga, emosi. Pelanggan akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadap dirinya jika menggunakan produk dengan merek tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Ya, jadi ini tuh lebih ke apa ya, kayak perasaan dari si pelanggan itu. Jadi dia mempunyai, di sini dituliskan bahwa ada keyakinan bahwa orang lain bakalan kagum sama dia. Berarti ada suatu gengsi ya, ada gengsi kalau orang ini tuh beli suatu produk yang kualitasnya bagus gitu. Nah, lalu ada harga. Pastinya ya, harga itu pasti bakalan mempengaruhi pelanggan banget. Nah, produk yang mempunyai kualitas yang sama, tetapi menetapkan harga yang relatif murah, akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada pelanggannya. Ya, jadi di sekitaran kita kan ada banyak ya, kayak produk yang kualitasnya itu bisa dibilang sama-sama baik, sama-sama bagus, ya, dan tapi harganya tuh beda jauh, yang satu murah, yang satu mahal. Ya pasti pelanggan bakalan lebih puas sama yang harganya lebih murah. Mungkin nggak semua pelanggan, tapi sebagian aja. Yang terakhir, kemudahan akses produk. Jadi pelanggan sangat ingin jika produk yang ingin dibeli bisa didapatkan dengan cara yang mudah. Pastinya dong, coba kalau bayangin kalian lagi kepengen banget makan nasi Padang misalkan. Tapi nasi Padangnya tuh yang jual cuma di Padang, nggak ada di Pulau Jawa. Itu kan susah ya. Kayak begitu. Oke, next ada memberikan nilai tambah pada pelayanan pelanggan. Kualitas pelayanan yang baik akan berpengaruh dalam dunia usaha. Nah, dengan kualitas pelanggan yang baik, maka akan menciptakan pelanggan yang loyal. Nah, kalau pelanggan udah loyal, itu biasanya pelanggan tersebut akan merekomendasikan usaha kita kepada orang lain. Jadi kita bisa menambah pelanggan baru. Nah, di next slide ini ada langkah yang tepat untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan. Nah, yang pertama pelayanan yang cepat dan tanggap. Maksudnya adalah apa yang disampaikan harus sesuai dengan yang dimaksudkan. Lalu, responsif terhadap keluhan pelanggan. Terkadang pelanggan yang banyak bicara hanya ingin didengarkan, oleh karena itu, tugas staf adalah mendengarkan pelanggan dengan penuh perhatian. Oke, next ada adanya fasilitas call center. Pelanggan yang menghubungi lewat telepon harus diprioritaskan terlebih dahulu, karena pelanggan seperti ini biasanya memiliki urusan yang lebih penting. Ya, jadi ketiga ini lebih ke cara berkomunikasi ya, cara perusahaan tersebut berkomunikasi dengan pelanggan dari mulai responsifnya, terus habis itu kecepatan dan ketanggapannya, terus adanya fasilitas call center kayak yang di slide ini. Nah, ini contohnya ada Shopee. Nah, pasti kalian pernah dong, mungkin ada yang sering belanja juga di Shopee, atau pernah menyampaikan keluhannya ke pihak Shopee call center. Nah, jadi Shopee ini menyediakan fasilitas call center ya. Nggak cuma Shopee, sebenarnya banyak perusahaan lain kayak bank-bank, BNI, BCA, itu pasti ada call center-nya. Gunanya untuk menampung masalah, mendengarkan masalah dan keluhan dari pelanggan.
Nah, terus ada pelayanan cepat dan tanggap. Ini contohnya ada di rumah sakit. Jadi nggak hanya di rumah sakit aja sih sebenarnya. Di setiap perusahaan itu harus ya yang namanya pelayanan cepat dan tanggap. Nah, cuma kan kalau di rumah sakit ini hubungannya sama nyawa ya. Jadi pelayanan yang cepat dan juga tanggap ini harus banget dimiliki sama setiap dokter, terus staf-staf yang ada di dalam rumah sakit tersebut. Oke, next ada sabar. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, cobalah hadapi pelanggan dengan pikiran yang jernih. Lalu menyediakan solusi. Jadi pelanggan yang melakukan komplain pasti selain mau didengar, tapi mau juga diselesaikan masalahnya. Sopan, yaitu komunikasi dengan pelanggan harus dilakukan dengan sopan agar mereka nyaman. Oke, next. Mengakui kesalahan. Jadi, sesukses apapun sebuah bisnis pasti pernah mengalami kesalahan, baik besar maupun kecil. Ya, contohnya aja kayak, contohnya apa ya? Oh, ibu pernah berpengalaman kayak mengalami bad service di sebuah aplikasi dompet digital gitu. Jadi kayak ibu pernah top up uang dan udah sekitar 5 menit tuh uangnya nggak masuk-masuk. Nah, padahal itu termasuk perusahaan yang besar gitu ya, banyak orang tahu. Jadi pasti sebesar apapun sebuah bisnis itu pasti pernah mengalami kesalahan. Lalu minta feedback dari pelanggan. Jadi dengan adanya feedback ini kita bisa mengetahui sejauh mana sih mutu yang sudah kita berikan kepada pelanggan. Lalu tepat janji. Nah, jika memang tidak bisa menetapi janji kepada pelanggan, lebih baik jujur dan mengakui bahwa tidak mampu. Ya. Jadi ya ini pasti harus dimiliki semua orang ya. Oke, nah di sini ada contoh nih dari feedback pelanggan. Pasti kalian pernah dong belanja di Alfamart, lalu setelah belanja itu biasanya di komputernya itu ada tulisan apakah Anda puas dengan pelayanan kami gitu kan. Atau mungkin ada yang belum pernah nih. Ya jadi kalau ibu pernah sering ya, biasanya kalau belanja di Alfamart itu selalu ada tampilan layar seperti itu. Nah itu merupakan fasilitas atau sarana yang disediakan oleh pihak Alfamart untuk pelanggannya sebagai bentuk kayak menampung saran dari pelanggan untuk perusahaan tersebut. Apakah pelayanannya sudah baik atau belum? Nah, oke. Ya, itu aja yang mau Ibu sampaikan hari ini. Ya, jadi materi yang Ibu sampaikan hari ini itu bakalan muncul sebagai soal UAS. Ya, jadi nggak semuanya muncul, hanya beberapa aja ya, karena kan kita ada beberapa bab nih di semester ini. Jadi tolong dipelajarin, terus abis itu, oh ya, yang tugasnya masih banyak yang belum selesai, bisa dicicil dari sekarang. Ya, kurang lebihnya itu aja yang mau Ibu sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan soal materi, tugas, ataupun nilai, bisa chat di grup atau via PC Ibu. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.